paham sababihu. Dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Ibda Muhammad Akmal Fauzi SIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belum aku, ayah dan ibu. Di depan saya, ayah ibu hampir berjumlah 100 lebih orang. Di sebelah kanan saya hampir juga separuh banyaknya. Di dalam rumah juga separuh banyaknya. Tapi yang menjawab salam saya pertama tadi baru demo 20 orang. Saya paham mungkin karena tertutup masker, atau mungkin banyak yang sariawan, atau mungkin karena salam yang saya bawakan tadi dengan slow, maka dijawab dengan slow all. Saya ulang boleh satu kali lagi. Insya Allah yang menjawab lebih keras, Allah akan angkat, disembuhkan dari segala macam penyakit. Amin. Saya ulang poin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mujibid da'awat, al-qail fi mahkamil ayatil bayyinat, wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairil khalqi wal karamat. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة sama-sama ya ibu, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Amma ba'd. Yang saya hormati seluruh ayah, ibu, kakak, saudara saya yang tak bisa kami sebutkan gelar satu persatu. Insya Allah ayah ibu yang datang ke rumah duka, orang tua kita, kakek, teman, sahabat, pengurus masjid, almarhum Bapak Hamzah Bu Ibu. Insya Allah kita semua yang datang pada hari ini adalah bagian daripada mendoakan almarhum. Amin. Insya Allah semua tempat yang pernah singgahi almarhum semasa hidupnya akan menjadi saksi baginya jannahnya Allah Jalla Jalaluh. Amin ya Rabbal Alamin. Ucapan syukur kita yang pada malam ini Allah berikan kita nikmat iman dan nikmat kesehatan, sehingga insya Allah ayah ibu yang datang berbagai tempat, berbagai macam alamat datang ke rumah duka ini, satu yang mau saya tanyakan kepada ayah ibu semua, apakah kita semua ikhlas dengan kepergian almarhum? Apakah kita ikhlas? Keikhlasan adalah doa yang luar biasa, yang tidak akan pernah menandingi kehebatan doa-doa orang-orang yang ikhlas. Insya Allah akan menjadi penerang dan menjadi meringankan beban almarhum di alam barzahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sama-sama. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengaku umatku umat Islam, mereka tahu mengucapkan salawat, namun ketika mendengarkan namaku Muhammad mulutnya bakhil, mulutnya pelit,
mulutnya berat mengucapkan sepotong salawat atas namaku, maka berarti dia bukan golongan daripada umatku. Maka ketika tadi yang ada yang belum mengucapkan salawat, maka saya mengajak kepada kita semua, ayah dan ibu, kakak, saudara saya semua, untuk mari kita mengucapkan salawat secara bersama-sama. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh pemerintah, tokoh masyarakat yang hadir pada takziah hari ke-6 pada malam ini. Sebelum saya melanjutkan ceramah, sedikit saya menyampaikan bahwa tadi MC tadi orang tua kita menyebutkan ada kapolseknya. Sedikit kami menyampaikan, kami di mana-mana berceramah, di Taludaa, di Biluhu, kemarin sore, kemarin malamnya, ini malam, besok lagi, lusa, kami di mana-mana ceramah, kami selalu disebutkan MC itu seperti ini. Saya persilakan Uskom Ibda Muhammad Akmal bin Muhammad Fauzi. Setelah ceramah ayah, saya panggil MC-nya, ayah, Uskom ini wolo. Apa Uskom ini? Ustadz Komandan. Akhirnya beliau sampaikan Uskom itu adalah Ustadz Komandan. Saya bilang ya, dapat istilah baru poli saya. Terima kasih ayah dan ibu. Setelah itu saya ceramah di tempat lain, bukan Uskom lagi, tapi dibalik jadi Kompus. Saya tanya poli, ibu, Kompus poli ini wolo? Dia bilang Kompus itu komandan Ustadz. Saya jawab ya. Tidak apa-apa ayah ibu, yang penting masih ada ustadznya. Asalkan jangan jadi kosmos medikom saya. Semua jadi alat pemanas nasi saya, hati orang. Jadi sedikit saya menjawab, mana yang duluan? Ustadznya atau polisi? Saya adalah alumni Pondok Pesantren Al Khairat Pusat Palu. Di bawah asuhan guru besar saya, Habib Idrus bin Salim Al Jufri radhiyallahu anhu. Adalah guru tua, adalah turunan langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ceramah ketika umur 7 tahun, kelas 2 madrasah ibtidaiyah. Saya sudah kemana-mana, hampir di separuh wilayah Indonesia ini. Saya sudah ceramah kemana-mana. Sehingga saya adalah ustadz yang menjadi seorang perwira polisi. Kalau dari sebelah ibu saya, ada kakek saya juga almarhum, namanya Haji Ison Salilama. Mungkin kenal dengan opa kami, yang sekarang jasadnya tiada lagi kita lihat. Tidak ada lagi suaranya yang kita dengarkan. Begitupun kelak kami nantinya. Tidak akan ada jasad ini lagi. Tidak akan ada suara ini. Kenapa? Karena jalan almarhum orang tua kita Bapak Hamzah Budi adalah jalan kita semua. Jalan almarhum adalah jalan kita semua. Tinggal kita menunggu waktu kapan proses kita akan dicabut oleh Allah Jalla Jalaluhu. Inilah perkenalan singkat saya. Insya Allah sudah menjadi pemahaman bahwa ustadz yang menjadi seorang perwira polisi. Kemudian yang kedua, ayah ibu, sebelum saya kupas masalah kematian, saya biasanya kalau mulai ceramah, saya selalu bikin MOU dulu, Memorandum of Understanding, kesepakatan berapa lama saya ceramah malam ini. Saya tanya dulu ibunda saya di depan ini, ayah ibu, berapa lama kira-kira ibu, ayah? 3 jam? Masya Allah. Ya. Oke, sebelah ini 3 jam. Sekarang saya tanya, ada orang tua saya juga, waktu saya lama menjadi ajudan Pak Wakil Gubernur Pak Idris. Inilah orang tua kami bersama-sama kalau tarawih itu beliau jadi imam atau kami bergantian. Berapa lama ayah? 1 jam kalau boleh. Ya. Di sini ada guru kami, guru besar. Berapa lama ayah? 3 jam. 1 jam. Ya. Ayah saya yang di luar 3
Ada yang 1 jam, ada yang 2 jam, 3 jam, Masya Allah. Saya gabung hampir 24 jam saya ceramah malam ini. Insya Allah kosong juga kursinya. Kenapa saya bikin kesepakatan begitu? Karena biasa poli ini bukan di sini, tapi di negara luar. Kalau ceramah Ustadz selama, semua banyak Allah yang batuk. Batuknya beda, bukan bukan. Begitu. Dia kode. Dan ini fakta, benar. Bahkan saya pernah menjadi imam di Marhamah. Saya pernah jadi imam di mana-mana. Ketika saya jadi imam, pada waktu itu mungkin almarhum masih hidup. Saya tadi mendengarkan sekilas. Dan saya ingat ketika waktu masa COVID-19 masih panas-panasnya 2 bulan. Saya ada jadwal mengisi khutbah di Masjid Al-Marhamah. Namun kami belum sempat mengisi. Beliaulah salah satu yang menggagas itu. Insya Allah beliau akan dilancarkan dalam menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Amin. Jangankan ceramahnya lama. Saya pernah jadi imam, saya doanya tidak pernah lama. Allahumma hamdan syakirin wa hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ketika doa itu tidak pernah lama, saya tutup kemudian saya akhiri, selesai. Makmum di belakang teriak enak. Amin. Allahumma hamdan syakirin. Amin. Wa hamdan na'imin. Amin. Setelah itu saya tutup, dia teriak lagi. Amin. Enak dijawab. Kenapa? Karena imamnya tahu diri. Mengerti waktu. Karena maghrib banyak pekerjaan yang harus mereka lakukan. Tapi saya pernah ayah ibu baca doa, saya coba, saya kasih lama. Saya kasih panjang sekali. Makmum tidak teriak seperti itu enaknya. Tapi teriak begini. Amin. Iya. Karena yang ketawa Allah ini pengalaman. Jangankan itu. Ketika bulan puasa kemarin coba kita lihat yang tarawihnya 20. Betapapun lamanya tarawih 20. Ketika kita nikmati enak luar biasa. Imam start. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin latarawna al-jahim. Summa latarawnaha aynal yakin. Summa latus'alunna yawma izin 'anil na'im. Allahu Akbar. Itu kalau imamnya begitu nadanya. Saya yakin ayah ibu di belakang langsung bergerak hatinya. Masya Allah, gagah imam ini. Bagus. Speed sambilan dia. Gagah. Undang poli ke semalam Pak. Undang lagi gagah itu. Kenapa? Ibu-ibu yang paling hafal. Karena ketika dia naik izajah, tabat tiada, witir. Masih dapat Riki, pergi naik bentor, pergi di pasar senggol gitu. Tapi coba kalau saya imamnya tidak tahu diri. Saya tidak memahami situasi. Mentang-mentang saya alumni pondok, mentang-mentang saya penghafal, mentang-mentang suaranya bagus, saya imamnya begini. Ustaz, ya imam. Saya imamnya tidak tahu diri. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, baru bismillah. Kalau saya bismillahnya begitu, saya yakin pasti ayah ibu dalam hati berkata, Masya Allah Pak Kapolsek Dumini, Ustadz Atmal, gagadaan nadanya Madelo, nada ringtone. Tapi belum maaf Pak Kapolsek, baru bismillah ente cuma 1 jam itu. Ketika malam itu saya imam di Marhamah seperti itu. Malam itu kita lewati bersama, semuanya selesai. Tapi saya yakin ketika besok malam saya diundang lagi imam di masjid ini, saya jamin ayah ibu belum masuk masjid, masih di luar pagar dia bakeker dulu. Nanti kita imam boti. Pak Kapolsek Nanawau sudah lama dia pindah saja di Masjid Al-Muhajirin. Insya Allah saya ceramah malam ini ayah ibu tidak perlu lama-lama, singkat jelas makna daripada peristiwa-peristiwa kematian. Dari tadi saya berdiri. Saya melihat kakanda saya ini sudah memasang tongsis.
Tadi malam saya ceramah di Helidula'a hari ketiga. Setelah itu saya lanjut hari ketujuh di Pauwo. Bersamaan tadi malam saya melihat ibu-ibu juga di sudut ujung ada pegang HP seperti ini. Ini juga sekarang ada ibu-ibu juga di ujung pakai HP. Setelah itu saya lihat tangannya ibu itu makin lama makin turun. Makin lama makin turun. Saya tanya, Bunda, kenapa tangannya turun? Apa katanya? Mohon maaf Pak Ustadz, tangan saya sokram. Kemudian yang kedua, bapak-bapak lagi saya tanya, Bapak kenapa tangannya tidak sering saya lagi? Sudah turun. Katanya, mohon maaf Pak Ustadz, baterai saya solobet. Insya Allah kakanda saya yang ada saat ini tepat caranya dengan menggunakan tomsis. Pesan saya dua bagi yang shooting atau ada yang live, jangan lupa like and share ya. Insya Allah semakin berkah, semakin bermanfaat ilmunya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Dalil tadi disampaikan oleh kita dalam awalnya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap makhluk bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Pak Ustadz, saya datang mendatangi rumah teman saya almarhum Bapak Hamzah adalah meninggalkan kami. Apakah kami datang sia-sia? Apa yang ayah ibu lakukan pada malam ini adalah sedekah. Sedekah itu menjadi doa orang yang mati setiap hari. Mereka ingin hidup ke dunia untuk melakukan dua perkara. Al-Quran menjawab, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akun minas shalihin. Ya Allah, kalau seandainya boleh Engkau masukkan kembali roh saya ke dalam tubuhku ya Allah, izinkan saya hidup ke dunia sebentar saja. Untuk apa? Melakukan dua perkara. Perkara yang pertama fa asaddaka, dan yang kedua wa akun minas shalihin, memperbanyak sedekah dan melakukan amal yang soleh. Tadi saya memarkirkan kendaraan di depan pertigaan masuk ini. Saya melihat ada ibu-ibu yang tua usianya berjalan kaki dari arah berlawanan sebelah jalan ini menuju rumah duka ini. Tadi saya melihat ketika saya masuk ada yang bersedekah tenaga membagikan snack kepada ayah ibu. Ada yang memasang rumbai-rumbai tenda ini. Ada yang mengatur kursi. Ada yang mensolatkan jenazah orang tua kita. Ada yang mengantarkannya ke liang kuburnya. Semua sedekah yang ayah ibu lakukan pada malam ini adalah sedekah waktu, sedekah tenaga, sedekah langkah dan kaki. Kita datang bertakziah. Takziah artinya adalah rasa peduli. Kita merasakan apa yang teman kita rasakan, karena kita paham bahwa bisa jadi besok kitalah yang dimandikan, kitalah yang dikafani, kitalah yang disolatkan, kitalah yang diantarkan ke liang kubur nantinya. Ketika kita yang hidup ini, apa tugas kita ayah ibu? Tugas kita yang hidup ini apa? Yang pertama, memandikan jenazah. Yang kedua, mengkafani jenazah. Yang ketiga, mensolatkan jenazah. Yang keempat, mengantarkan jenazah ke liang kubur. Baru-baru ini kita menyaksikan ada video yang viral, sholat jenazah menggunakan rukuk. Ada yang nonton? Banyak yang nonton? Banyak yang nonton. Menjadi tugas kami para dai untuk mengingatkan ketika ada teman sahabat kita yang meninggal dunia, datanglah. Ketika ada sholat jenazah, hadirilah. Sehingga kita dibekukan dengan ketidaktahuan, sehingga kita bisa pahami bahwa sholat jenazah bagaimana bentuk dan tata caranya. Sholat jenazah hanya menggunakan dua gerakan. Gerakan yang pertama adalah 4 kali takbir tidak pakai ruku dan sujud. Bacaannya disilentkan, tidak bersuara secara keras. Kemudian salam secara berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Setelah itu kalau jenazahnya laki-laki, maka imamnya berdiri sorong sejajar dengan kepalanya laki-laki. Tentu kita berdoa, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa ghafir lana wa lahu. Kalau jenazahnya Pak Ustadz perempuan, maka imam sorong berdiri sejajar dengan pusarnya, sejajar dengan perutnya, sejajar dengan pusatnya sang wanita yang meninggal dunia. Sehingga kita doakan, Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha.
Kalau jenazahnya Pak Ustadz, saya lihat imam berdiri di antara barisan orang-orang yang banyak. Saya tidak tahu lagi di mana posisi imam. Maka kita doakan, Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afi wa'afu anhum. Salat jenazah masuk dalam kategori fardu kifayah. Siapa yang sudah melaksanakan, cukup merekalah yang melaksanakan. Tidak perlu semuanya melaksanakan. Kita tinggal bantu mendoakan. Kenapa? Salat jenazah sama dengan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika masuk masjid waktu salat cukup satulah yang azan. Ketika semua datang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dua lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiga. Kalau semua masuk 10 jamaah semuanya azan, maka bukan azan namanya, tapi pertandingan perlombaan azan. Maka perlu ada dewan juri yang harus menilai siapa pemenangnya. Bagaimana peristiwa kematian ayah ibu? Kematian bukanlah sistem mendaftar Madelo Pilkada. Kematian bukan sistem abjad nama. Ketika dia sistem abjad nama, kita bisa lihat mungkin A dulu semuanya. Berarti yang abjad A harus siap-siap semuanya. Kemudian abjad B, C. Bagaimana kalau dengan saya Muhammad Akmal? Berarti saya abjadnya nanti kesekian kalinya. Tapi kematian adalah sistem cabut lot. Ketika namanya dipanggil, maka dialah yang lebih dulu. Peristiwa ini pernah dialami oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika dia berjalan di antara kampung, dia melihat ada orang yang meninggal di sini, ada yang meninggal di kampung sebelah. Kemudian ada meninggal di sebelah, meninggal pada hari yang bersamaan. Peristiwa ini ayah ibu, kami pun pernah mengalami pada tahun 2011. Meninggal saudara dari bapak saya di kota Palu pada hari Jumat. Kemudian meninggal pada hari yang sama tante keluarga saya dari ibu saya di Dulalowo, meninggal pada hari yang sama, pada tanggal yang sama, pada bulan yang sama, pada tahun yang sama, tapi tempat, lokasi, dan umur dan usia jenis kelamin yang berbeda. Saya mendapatkan 2 telepon bersamaan untuk mengisi takziah hari ketiga. Namun karena badan kami tak bisa dibelah 2, kami hadiri ke Palu takziah hari ketiga. Kemudian kami datang ke Gorontalo mengisi takziah hari ke-7. Sehingga pada saat itu pertanyaan itu pun dipertanyakan Nabi Sulaiman kepada malaikat Israel. Wahai Israel, bagaimana caranya engkau mencabut roh daripada manusia-manusia di bumi? Apa jawab malaikat Israel? Wahai Sulaiman, saya panggil dulu namanya. Jadi cara kita dipanggil adalah dipanggil dulu namanya. Saya kasih contoh, cuma nama saya saja yang saya sebutkan ibu ya. Saya tidak mau sebutkan nama yang mbak undang saya ke sini. Nanti somo duito poli di sebe. Ya Muhammad Akmal, sini antum, masuk. Ya Fulan bin Fulan, sini. Ya Fulan, masuk. Ya Fulan, masuk. Setelah nama-nama itu aku kumpulkan dalam satu tempayan, dalam satu wadah yang begitu besar. Saya minta kepada Allah Jalla Jalaluh, ya Allah, mau diapakan nama-nama yang ada dalam tempat ini. Kemudian Allah perintahkan, wahai Israel, kau cabutlah roh daripada nama-nama yang kau panggil itu sekaligus. Maka saya cabutlah dia sekaligus, meninggallah dia. Ada yang di Gorontalo, ada yang di Palu, ada yang di jalan ini, ada yang di jalan sebelah, ada kelurahan sebelah, ada kecamatan sebelah. Bahkan saya pernah mengisi takziah hari yang bersamaan hari ke-7. Sore meninggalnya seorang ibu guru, kemudian malamnya meninggal seorang bapak guru. Sehingga bersamaan pada hari itu, ketika hari 7 harinya, bersamaan kami mengisi takziah hari ke-7. Sehingga kita masih hidup ini, adakah kita merasakan kita umur kita panjang? Berapa umur kita dibanding dengan umurnya Nabi Nuh? Umurnya Nabi Nuh 950 tahun. Nabi Nuh di dalam Al-Quran dijelaskan memiliki umur 1000 kurang 50 tahun. Kita kadang 40 tahun sudah makan kolesterol jaga-jaga. Baik tua, baik-baik asam urat. Ya. Kalau Rasulullah sholat sampai bengkak kakinya. Tapi kalau kita semua ayah ibu, bukan karena bengkak karena sholat, tapi karena kolesterol, asam urat yang sudah turun sampai di kaki. Ketika kita jaga kesehatan kita, jaga kekuatan kita, dan yang intinya adalah berhusnuzan, berbaik sangka, sehingga pemikiran imun kita saat ini akan terus bertambah.
Kemudian ketika kita meninggal dunia, apa yang kita lakukan di alam barzakh? Istri pulang, anak, saudara, harta, semuanya pulang. Wahai kau yang suka membanggakan hartamu dan rumahmu, ketika engkau meninggal dunia, adakah rumahmu itu mau menampungmu lebih dari 3 hari? Wahai kau yang mempunyai mobil yang begitu gagah, ketika engkau mati, engkau menjadi mayit, apakah mobilmu mampu menampungmu lebih dari 2 hari? Apakah istrimu mampu melihat jenazahmu yang sudah berbau busuk? Rumahmu pun, tetanggamu pun, temanmu pun tidak akan mau melihat jenazahmu yang sudah jadi tulang, yang sudah jadi ulat yang begitu busuk. Bahkan ketika engkau meninggal pada hari itu, engkau harus segera diantarkan, dimasukkan ke liang kuburmu. Dan ketika engkau dimakamkan, semuanya pulang. Istri cantik pulang, anak yang gagah pulang, harta yang banyak pulang. Kita didatangi oleh 2 sosok, matanya yang merah kebiru-biruan. Siapa dia? Malaikat Munkar dan Nakir. Mengapa dia datang? Adakah dia datang minta nomor WA atau minta nomor HP ayah ibu? Dia datang kepada kita bertanya dengan 6 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, Man Rabbuka? Siapakah Tuhanmu? Yang kedua, Man Nabiyuka? Siapakah nabimu? Yang ketiga, Man Kiblatuka? Apakah kiblatmu? Man Imamuka? Madinuka? Man Ikhwanuka? Setelah kita jawab satu persatu, maka mari kita jawab satu persatu. Yang pertama, Man Rabbuka? Siapakah Tuhanmu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita rajin mengumandangkan takbir, kita rajin melaksanakan perintah Allah, maka kita bisa menjawab Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Man Nabiyuka? Siapakah nabimu? Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin, ya Rasulullah. Salawat tarhim yang sering kita dengarkan dikumandangkan oleh para imam, oleh para muazin ketika sebelum melaksanakan azan. Ketika kita rajin mengucapkan salawat, rajin melaksanakan semua sunnah Nabi, maka kita bisa mengucapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang ketiga, Man imamuka? Apakah imam penuntunmu? Bagi yang membaca Al-Quran, maka dia bisa menjawab Imamul Quran. Imamku Al-Quran. Tapi ada ayah ibu tidak dibaca, tapi baku kode suami istri, Pak, ada duit di Bapak? Ada mah. Untuk apa Pak? Beli kamar di mama ayat kursi yang pasar-pasar. Mau tempel di mana ayat kursi Papa? Mau tempel di dinding rumah. Supaya kenapa? Supaya kalau setan masuk rumah Papa, mau lempar setan. Apa kaitannya? Kemudian Papa ada duit di Papa? Ada. Beli kamar di mama Al-Quran yang tebal-tebal. Untuk apa? Mau taruh di talingali ade. Supaya kenapa? Supaya kalau jin terbang pada DP mata tidak begini. Apa kaitannya? Al-Quran itu dibaca. Jangan Al-Quran jadi pajangan. Al-Quran begitu gagah, banyak di rumahnya, hanya dipajang 1, 2, 3, 4 sampai 30 juz. Dibaca pun tidak, sampai berdebu. Dibuka pun tidak, hanya jadikan tontonan. Ketika dia masuk, dia melihat begitu saja. Ketika Al-Quran hanya menjadikan tontonan, mohon maaf, Al-Quran tidak akan bisa menjadi penolongmu kelak. Kemudian yang keempat, Man kiblatuka? Apakah kiblatmu? Kiblatul Ka'bah. Madinuka? Apakah agamamu? Ad-dinul Islam. Man ikhwanuka? Siapakah saudara-saudaramu? Ikhwanul muslimin. Saudaraku adalah orang-orang Islam. Ketika kita berhasil menjawab semua pertanyaan ini, maka malaikat Munkar dan Nakir berkata, Ya mayit, naum matal arus. Tidurlah ente sebagaimana tidurnya pengantin. Kubur yang sempit menjadi luas, kubur yang gelap menjadi terang. Insya Allah almarhum bapak orang tua kita, Bapak Hamzah,
insya Allah kuburnya akan diterangi di alam barzahnya. Amin ya rabbal alamin. Almarhum sampai detik ini, saya mendengar tadi kilas balik daripada kisah almarhum ini sungguh luar biasa. Iza matabnu adam in qata'a amaluhu illa min thalasin. Ada 3 amalan yang tidak akan pernah terputus pahalanya. Yang pertama adalah sadaqatun jariyah. Almarhum pernah seperti ayah ibu. Bahkan tadi saya melihat di antara langkah kaki almarhum yang sering aktif dalam kegiatan apapun di tengah-tengah kita. Yang datang adalah orang yang baik, sehingga doa dari orang yang baik akan kembali kepada orang yang baik. Insya Allah doa ayah ibu semua kelak dapat meringankan beban almarhum di alam barzahnya. Amin. Kemudian yang kedua, amalan yang tidak akan pernah terputus pahalanya, awaladun saleh. Doa dari anak-anak yang ditinggalkan. Doakan ayahmu nak, doakan dia. Jangan biarkan mereka haus dan kekeringan dengan doa-doa anaknya. Rabbi gufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Kemudian yang ketiga, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Dalam usia almarhum orang tua kita ini tadi saya mendengarkan 70 tahun sekian. Ada umur lebih yang diberikan Allah dari umur Nabi kita 63 tahun. Almarhum banyak mengambil motivasi. Almarhum diambil keterangan banyak saran ilmu yang ia berikan. Ilmu itu bermanfaat, ilmu itu berguna. Detik ini 3 amalan itu terus sebagai sedekah almarhum diterima langsung tanpa melalui perantara apapun. Ada cerai hidup, ada cerai hidup, ada cerai mati. Cerai hidup, ayah ibu ditinggalkan suami, istri yang hidup. Cerai mati, suami, istri meninggal lebih dulu di antara pasangan ini. Artis terkenal BCL ditinggalkan suaminya meninggal lebih dulu, istrinya hidup sampai saat ini. Kita pun di mana-mana ada yang cerai hidup, berpisah sama-sama hidup. Ada yang berpisah, satu yang meninggal, satu yang hidup. Di sini saya melihat rata-rata di mana-mana saya mengisi ceramah, yang paling banyak adalah ibu-ibu. Insya Allah yang ada malam ini adalah skala berbanding sama antara ayah dan ibu, sehingga mendengarkan ceramah saya pulang makin sayang istrinya, makin cinta istrinya, makin harmonis bersama istrinya. Insya Allah diberikan kelembutan hati antara suami dan istri. Amin. Ketika suami yang ada di rumah, ibu-ibu yang sekarang ada di sini yang suaminya di rumah, pulang sebentar sampaikan suaminya, "Pak, diam aja. Totono pujianmu yang dulu. Tadi saya mendengarkan ceramahnya Ustadz Akmal itu ada cerai hidup, ada cerai mati. Mana pujian-pujianmu yang dulu yang kau katakan ti mama ini cantik jelita? Mana? Sekarang pujian-pujian itu tidak ada lagi." Dan memang benar, suami-suami yang sudah tua saat ini, waktu muda saja mereka mau makan istrinya, mereka puji luar biasa. Mau makan saja, apa kata suami? "Mama, mari makan sayang. Mari duduk di mama sayang. Di papa mau suap sayang." Semuanya serba sayang. Dati tagepe kaki di pai tua. Apa kata pai tua? Tidak apa-apa Allah sayang. Karena cintanya terhadap suaminya. Ketika sudah tua, suasana berbeda. Sekarang tidak ada pujian itu lagi. Pulang sebentar tagih. "Pak, ya main. Saya dengar tadi ceramahnya Ustadz Akmal. Sebelum ajal yang memisahkan kita, jangan pudar pujianmu sama di mama." Apa jawab suaminya di rumah? "Mama, sekarang engkau sudah berbeda." Berbeda kenapa? Dulu pipimu mama bagaikan biapong panggang. Dulu pipi ti mama madelo biapong. Sekarang pipi ti mama madelo biapong kukus. Tapi jangan ti oma-oma ini pegang pipi ya. Bukan oma-oma yang di sini. Kemudian ketika sebentar lagi pulang sampaikan lagi pada suaminya, "Pak, totono pujianmu yang dulu yang kau katakan mama ini cantik tidak ada duanya." Apalagi jawab suaminya, "Mama, sekarang poli engkau sudah berbeda." Berbeda kenapa poli?
Dulu alis matamu mama kau ukir bagaikan semut berbaris yang pendek saja. Dulu timama masih muda, timama pe alis masih pendek sesuai dengan umur timama. Sekarang timama sudah semakin tua. Sekarang kau ukir alis matamu madelo gunung tilong kabila. Bayangkan saja di sini apapun pekerjaan kita sebagai suami, jangan lupakan, jangan cuma suami yang memuji istri, tapi istri harus puji suaminya dong. Tapi banyak ibu-ibu yang memuji suaminya berdasarkan tanggal muda dan tanggal tua. Suami itu lelah di dalam mencari nafkahnya. Ketika mereka keluar rumah, bahkan pulang rumah helmnya jatuh ditiup angin. Ketika masuk rumah bukan disambut dengan kelembutan, tapi disambut dengan pertanyaan mandelo tembakan salvo. Dari mana? Semua ditanyakan. Padahal dia lelah di dalam tugasnya. Bahkan ketika dia keluar mau mencari nafkah, bisa jadi itu jalan terakhir baginya. Ketika dia baru keluar di telepon, Papa sudah di mana? Masih di jalan. Lama betul. Sudah di mana? Masih di jalan. Lama sekali. Sudah di mana? Sudah di kantor. Coba video call dulu. Madelo tahanan kota hati Allah. Baik-baik. Jaga keharmonisan itu sebelum Allah yang memisahkan kita. Dan apapun pekerjaan suami tidak akan pernah berani mengganggu istrinya ketika mengukir garis keningnya. Angkat tangan saja sama Pak Tua, tidak ada yang berani. Bayangkan ketika istri itu tarik jalan alis matanya. Dia start pertama pertigaan jalan Medrano. Pertigaan Andalas, dia putar JDS tembus sampai di sini. Tidak akan selesai bentuk alisnya. Apa maknanya? Kecintaan manusia hanya sebatas manusia, tapi Allah yang maha mencintai, Allah yang maha memisahkan. Silakan kalian mencintai, silakan kalian berbangga dengan semua harta kedudukanmu. Fa innaka mayyitun, kelak kalian akan menjadi mayit nantinya. Sekarang saya tanya ayah ibu, kalau lewat di kuburan takut ayah ibu? Tidak takut? Ada yang takut, ada yang tidak. Jawab salam wajib. Wajib. Sekarang saya salam. Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum bunda. Waalaikumsalam. Saya tambahkan ada 2 salam. Salam yang pertama, kalau kita salam padanya tidak usah cari tahu dia balas atau tidak. Setelah salam, jalan pelan-pelan lari. Kemudian salam yang kedua, biar pakai mic atau toa, biarkan saja dia salam, tidak perlu kita balas. Salam di mana Pak Ustadz? Saya berapa hari, berapa lama, berapa waktu, berapa tahun di Gorontalo. Saya berjalan, saya lihat di samping rumah, di depan rumah ada kuburan orang-orang tersayang. Betul? Ada makam, betul? Betul. Saya jalan di Kota Barat, saya pernah bertanya dan saya mengisi takziah pada hari itu, Pak. Makam kuburan di samping ini makam siapa? Makam anak saya yang Pak Ustadz yang ceramah. Masya Allah, Al-Fatihah khususan ila rohi abdikal fakir fulan bin fulan. Setelah itu saya jalan lagi, saya tanya, ini makam siapa? Ini makam istri saya Pak Ustadz. Ini makam siapa? Makam orang tua saya, totu saya. Apa maksudnya? Ingat ayah ibu, kalau kita lewat di kuburan, jangan lupa salam bagi mereka. Jangan kita bikin salam model orang yang hidup. Kita lihat batu nisan, kita baca namanya, kita lewat. Assalamualaikum brother. Woi bapu. Assalamualaikum. Jangan. Jangan. Ada salamnya. Bagaimana salamnya? Saya kasih contoh. Ini makam. Kita jalan. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Wa antum sabiqun. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Keselamatan bagi kalian wahai mayit penduduk kubur yang saya lewati saat ini. Insya Allah saya hari ini, besok, lusa, kita semua, kalau bukan minggu ini, minggu depan, kalau bukan bulan ini, bulan depan, kalau bukan tahun ini, tahun depan, pasti akan menyusul kalian yang saya lewati di alam barzah ini. Setelah ayah ibu salam, tidak usah mampu jago-jago. Pak Ustadz, dia balas ini. Tunggu, dia balas. Tapi coba kalau ngomong yang berani tadi, kalau dia balas kalau kira-kira paling beginilah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak perlu kita tunggu. Setelah kita salam, kita jalan, lari saja cepat-cepat. Kemudian yang kedua, salam ketika apa yang tidak perlu kita balas. Salam ketika orang sholat.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Perlu dibalas? Tidak perlu. Sehingga sebelum kami menutup, karena dengan keterbatasan waktu juga, ketika kita membaca doa ayah ibu, jangan lupakan baca doa itu harus dibacakan dengan secara jelas. Ada doa yang kita bacakan setiap habis sholat. Allahumma taubatan qablal maut. Minta taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut. Minta rahmat sebelum mati. Wa maghfiratan ba'dal maut. Minta ampunan sebelum mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Minta keringanan ya Allah pada saat proses sakaratul maut. Kenapa? Rasulullah mengatakan sakitnya sakaratul maut seperti 300 kali bacokan pisau yang begitu tajam. Bagaimana sakitnya? Ambil kulitmu, ambil pancing ikan, tusukkan ke kulitmu, tarik. Begitulah pedisnya. Bagaimana rasanya? Kulit yang basah, kupas. Begitulah sakitnya, bahkan lebih pedis daripada itu. Sehingga kita berdoa harus jelas, supaya malaikat enak catat. Kadang saya dengar yang baca doa tidak jelas, cuma dapat dengar DP maut. Ada kalanya cuma DP yang dijaga malaikat nanti lihat, Pak itu mau minta mati, Pak itu ini semua. Tidak tahu apa yang dia baca. Bacalah dengan jelas, bacalah dengan teratur. Insya Allah dengan bacaan-bacaan yang telah kita pahami akan menjadikan doa bagi kita dan untuk semuanya. Sehingga di dalam peristiwa-peristiwa kematian banyak menjadi iktibar bagi kita ayah ibu, banyak menjadi contoh bagi kita. Bahkan kita umat Islam ini banyak perbedaan. Ada mazhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahnya keras. Kalau subuh dia kunut, Allahumma hdina fiman hadait. Kalau meninggal dia takziah. Imam Syafi'i. Kita semua ini mazhabnya Imam Syafi'i. Imam Maliki adalah gurunya Imam Syafi'i. Berbeda antara guru dengan muridnya. Imam Malik takbirnya Allahu Akbar, lurus. Itu kalau kita ke Mekah bisa lihat berbagai macam takbir. Bahkan kita di sini saja banyak ada yang takbirnya begini. Allah. Banyak takbir. Ada yang lurus, Imam Malik. Imam Hanafi, Imam Hambali, bismillahnya sir saja kecil. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah lagi, kecil lagi. Qul huwallahu ahad. Doanya tidak keras. Kalau meninggal tidak takziah. Kecuali lain kalau ada yang datang begini, Pak Ustadz boleh saya jadi imam? Boleh. Tapi saya bilang memang Pak Ustadz ya, saya imam ini hanya 2 waktu saja. 2 waktu. Ya, waktu apa? Waktu zuhur dan asari. Kenapa hanya zuhur dan asar? Karena saya imam yang silent, tidak bisa pakai suara. Kalau yang begitu lain itu. Setelah dicek di maghrib, baru tahu baca Allah. Apa? Ketika perbedaan ini apa maknanya? Perbedaan ini bukanlah menjadi satu permasalahan yang harus kita perdebatkan, bukan. Namun bagaimana cara kita untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang bertanya pada saya, Pak Ustadz, saya tarawihnya 8, kalau tambah witir jadi 11. Saya tarawihnya 20, begitu witir 23. Saya menjawab, Rasulullah melakukan dua-duanya. Bahkan Rasulullah dilihat oleh istrinya. Rasulullah melaksanakan sholat tarawih sampai bengkak kaki Nabi. Istrinya tidak mengetahui berapa jumlah lagi sholat tarawihnya, saking banyaknya sholat tarawih Nabi. Rasulullah istrinya lebih daripada 1, masih sholat. Dia seorang Nabi, dia sholat luar biasa. Tapi kita istri baru 1, dia bosok galau, kadang tidak sholat lagi. Ada yang tanya lagi, Pak Ustadz, kalau saya sujud tangan duluan, kalau saya sujud lutut duluan, mana yang benar Pak Ustadz? Saya jawab, dua-duanya benar. Mau tangan duluan, berarti dia sudah oma-oma dan opa-opa. Boleh dilihat ti oma dan ti opa kalau mau sujud. Dia keker dulu landasan baju. Allah.
Akbar. Sampai baru lututnya. Anak muda tidak mau tangan, lutut dulu. Allah. Allah. Saya sampaikan, mau tangan dengan lutut, silakan, dua-duanya benar. Asal jangan NTP kepala yang duluan. Berarti masalto makoprongan. Inilah ketika kita memaknai dalam peristiwa-peristiwa kehidupan kita. Kita jangan takut mati, jangan cari mati, dan jangan pura-pura mati. Di antara waktu ini yang diberikan, saya mengambil 3 kesimpulan. Ayah ibu yang datang malam ini, insya Allah sebentar kita tidur. Kita sudah bermain antara hidup dan kematian. Bukankah kita tidur nanti malam kita baca doanya, Bismika Allahumma ahya wa bismika amutu. Aku berlindung padamu ya Allah atas hidupku sepanjang hari, kemudian matiku setelah tidur nanti malam. Kemudian besok ketika kita bangun, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita bangun, insya Allah ayah ibu yang datang pada malam hari ini, besok Allah bangkitkan kembali. Amin ya rabbal alamin. Kesimpulan saya yang kedua, ayah ibu yang datang malam ini telah membuktikan bahwa ayah ibu sehat, sampaikan sehat, kuat, sampaikan kuat, mampu, sampaikan mampu, menghibur, berbagi keluarga yang berduka, mampu. Ketika ayah ibu balik semua keadaan ini, maka kena dengan teguran Allah yang dijelaskan di dalam Al-Quran surah Ar-Rahman 31 kali diulangi. Fabi ayyi ala rabbikuma tukaziban. Nikmat Tuhan yang manakah yang kalian dustakan? Kalian sehat, kalian sampaikan, kalian tak mampu. Kalian mampu, kalian sampaikan, kalian tak mampu. Bahkan temanmu, tetanggamu meninggal dunia, engkau cuma ambil handphonemu, tulis di status, turut berduka berada. Datang pun tidak, menghibur pun tidak. Padahal dia tahu bahwa bisa jadi besok engkaulah yang diantarkan oleh berpuluh ribu orang. Engkaulah yang dimandikan dan yang disolatkan. Kemudian kesimpulan yang ketiga, ayah ibu, ketika kita kuat, jangan takabur. Ketika kita angkuh, jangan kita angkuh. Karena apa? Ingat, ada satu pengakuan kita. Selesai sholat kita bacakan doanya, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian yang terakhir, pada bulan ini kita adalah bulan Muharram. Yang tadi disampaikan oleh kakanda kita adalah Asyura, di mana kita dianjurkan untuk berpuasa pada 10. Untuk kita membedakan mana kita dengan kaum Yahudi, hendaknya kita berpuasa di 3 hari, tanggal 9, 10, 11. Asyura artinya hari ke-10. Yahudi berpuasa hanya 1 hari itu saja, hari ke-10. Ketika Rasulullah datang pada kaum itu, kaum Yahudi ditanya oleh Rasulullah, kamu mengapa? Saya berpuasa. Sehingga Rasulullah menyampaikan, untuk membedakan umat Islam dengan umat Yahudi, maka hendaknya kita berpuasa 3 hari atau 2 hari, 9, 10 atau 9, 10, 11. Kemudian tadi ada doa yang dikemukakan oleh ayah kita tadi, Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tahu itu doanya siapa? Itu adalah doanya Nabi Musa alaihi salam. Pada Asyura itu adalah keselamatan bagi Musa yang terlepas daripada pengaruh gangguan daripada Firaun. Sehingga doa Nabi Musa itu yang anak-anak bacakan. Kenapa demikian? Karena Nabi Musa memiliki lidah yang cadel, sehingga ketika berdialog dengan orang, ia angkat tangannya, ia berdoa, Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahlul 'uqdatam, ya Allah berikanlah saya kesempurnaan dari kekakuan lidahku, bil lisani yafqahu qawli, untuk menyampaikan perkataan-perkataanku. Subhanallah, doa-doa yang kita bacakan adalah doa-doa dari nabi-nabi kita sebelumnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu adalah doanya Nabi Adam ketika dilemparkan Allah ke bumi. Ia angkat tangannya, ia doa seperti itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Adalah doanya Nabi Yunus ketika ditelan ikan Nun. Ketika di dalam lautan bertemunya 3 kegelapan. Kegelapan di malam hari, kegelapan di dalam perut ikan, kegelapan di dalam dasar laut yang paling dalam. Ia angkat tangannya, dia berdoa. Maka itulah doa-doa para Nabi. Terus bagaimana doa Nabi kita? Allahumma ilman nafi'an, wariskan halalan tayyiban,
wa amalan mutaqabbala. Insyaallah amalan kita semua akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari saya tutup dengan doa bersama-sama karena waktu sudah hampir 1,5 jam. Kita mohon, saya bermohon dari lubuk hati yang paling dalam. Di sini ada para guru, para tokoh, ayah, ibu, anak-anak kecil, berbagai macam pekerjaan kita. Saya minta ayah aminkan sekecil apa doa yang saya panjatkan untuk orang tua kita, Bapak Hamzah begitu. Kenapa saya minta diaminkan? Karena tidak ada yang tahu dari lidah dan lisan siapa di antara ayah ibu yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi bukan dari amin seorang Akmal, tapi amin dari seorang kakanda saya yang lagi duduk di depan saya. Amin dari seorang anak kecil yang lagi menatap saya saat ini. Amin dari seorang ibu yang lagi duduk di ujung pagar sana. Bisa jadi amin dari ayah ibu yang diangkat oleh Allah Jalla Jalaluhu. Bismillahirrahmanirrahim. Ala kulli niyatin khususan ila arwahi abdikal fakir. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Malikal Mulki ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wan nabiyyin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma ya Allah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ghfir lahu